Yuk, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bacul di Coding Jalanan. Perjalanan belajar kali ini kita akan belajar tentang lanjutan dari yang kemarin, yaitu where. Itu kan from, katakanlah from products. Nah, kita dapatkan datanya ini 5 gitu ya. Nah, kita tuh bisa menggunakan where clause gitu kan. Where clause, katakanlah kita akan memfilter yang harganya lebih dari 10. Nah, yang harganya lebih dari 10. Jadi kalian tuh bisa menggunakan apa ya? Ya kayak gini ya, lebih dari, kurang dari, sama dengan. Lebih dari itu kayak gini, terus kurang dari, sama dengan. Nah, tidak sama dengan tuh kayak gini pakai tanda pentung kayak gitu. Nah, itu bisa juga. Yang tidak sama dengan 10 berarti nanti ini kan 10 nih, yang tidak sama dengan 1 2 3 4 5. Kita coba run. Nah, nah ya kan, yang tidak ada 10-nya gitu. Jadi bisa yang lebih dari, bisa kurang dari, bisa yang sama dengan, bisa juga gitu. Nah, kita coba yang lebih dari 10. Nah, itu kan ini kan dinamakan satu kondisi ya. Kita bisa menggabungkan kondisinya, bisa menggunakan and atau or gini. Kita coba menggunakan and dulu. And katakanlah expiration date-nya lebih dari ya, lebih dari 2025 gitu. Misal tanggal. Kalau tanggal tuh harus pakai kutip ya, jangan lupa pakai kutip, wajib. Nah, 12/2025 gini. Nah, kita dapat yang 2025 nih insulin gitu kan, dengan harganya yang lebih dari 10, betul sesuai kondisinya. Terus expire date-nya lebih dari 31, ini adalah 2026. Oke, betul. Sekarang kita juga bisa menggunakan or, teman-teman. Kita bisa menggunakan or di sini, ini ganti or gini ya. Kita bisa menggunakan or, kita blok, jebret. Nah, or kita lihat kondisinya, harganya lebih dari 10, betul. Lebih dari 10. Lebih dari 10 atau expiration date-nya lebih dari 30, lebih dari 2025 gitu kan. Nah, kenapa ini 10 masuk ya kan? Karena ini or gitu. Karena ini or, jadinya dia masuk. Karena dia masuk karena bukan dari harganya, tapi dari expire date-nya. Jadi dari kadaluarsanya gitu. Nah, terus ini 25 kondisinya masuk ini enggak? Nah, jadi kalau or tuh salah satu aja betul, dia akan masuk gitu. Salah satu aja betul itu akan masuk. Sedangkan dan itu kedua-duanya harus masuk gitu. Kalau dan kan gini nih. Kalau dan kan jadi kedua-duanya harus true gitu. Kalau yang or itu salah satu aja yang true. Nah, teman-teman, nanti akan ada suatu hari akan ada suatu kejadian, misalkan kayak gini teman-teman. Select bintang from products where, dimana itu kondisinya itu double ya kan, kondisinya itu double. Jadi double tuh 2 ya, double ya 2. Misal gini, expiration date itu lebih dari ini ya. Kita ambil dari sini biar cepat gitu kan. Nah, dan harganya lebih dari katakanlah 5 atau harganya lebih dari jangan lebih dari deh, sama dengan 5 atau harganya sama dengan 25. Nah, teman-teman,
perlu diketahui ya, perlu diketahui ketika ada kondisi seperti ini kan berarti ada kondisi pertama adalah kadaluarsanya lebih dari 30 bulan 12 2025. Terus kondisi keduanya yang harganya sama dengan 5. Kondisi ketiga itu yang harganya sama dengan 25. Jadi ketika ada 3 kondisi kayak gini, kalian jangan lupa untuk membiasakan menggunakan kurung. Menggunakan kurung tapi dikelompokkan dengan yang sejenis gitu. Sejenis dalam artian sejenis kolomnya ya. Nah, kayak gini misalkan ya ini sih tergantung kondisi ya, tergantung kondisinya maunya gimana gitu. Nah, biasakan jangan jebret langsung query kayak gini, tapi biasakan menggunakan apa itu pentingnya dalam kurung gitu, dalam kurung gini ini. Nah terus price-nya dalam kurung gini, ini price dengan price gitu ya kan. Karena apa? Karena price ini biar si price sama dengan 5 ini biar tidak ikut dengan si expiration date. Jadi tidak kayak gini gitu loh. Tidak kayak gini maksudnya gimana ya? Jadi diharapkan kalau menggunakan kurung tuh bisa jadi apa ya? Ya terkelompok dengan rapih gitu. Kan bisa jadi nanti ini yang tereksekusi terlebih dahulu nih. Jadi 2 kondisi ini tereksekusi terlebih dahulu padahal ada or di sini. Misalkan gini. Nah, ini kan dapatnya cuma 1 ya. Padahal sebenarnya kan datanya enggak hanya 1 gitu. Datanya ada 2 gitu. Jadi biasakan ininya dikurungin ketika ada apa ya? Ada yang ya dikelompokkan dengan kolom yang sama lah gitu. Salah satu caranya ya, nanti tergantung kondisi, bisa berubah juga gitu. Nah kayak gini itu jadi lebih rapi. Oh berarti kita akan memprioritaskan yang kadaluarsanya segini terus dengan harganya yang ini atau yang ini. Kita coba running, sama aja yang tadi. Nah ya kan, jadi nah ini datanya udah bener, datanya udah valid gitu teman-teman. Oke, biasakan menggunakan kurung. Nah nanti yuk kita akan belajar tentang kita akan belajar latihan soal kita sebagai data engineer beneran gitu. Ini sebagai data engineer beneran. Nih misal ya, kalian kan sudah punya, anjay ini panjang banget. Nah ini bisa menjadi latihan kalian nih. Jadi kayak gini, jadi nih ada perusahaan PT Coding Jalanan Indonesia, anjay, ingin memberikan hadiah khusus pada karyawannya. Oke, ya kan? Tetapi hadiahnya khusus ya untuk departemen accounting dan marketing saja, ya kan? Untuk departemen accounting dan marketing aja, dengan kondisi sebagai berikut, ya kan? Kondisinya adalah apa? Salary kurang dari 3.000 atau lahir sebelum 1985. Nah, tugas kalian menampilkan list karyawan yang layak mendapatkan hadiah gitu. Ini tugasnya sebagai data engineer gitu kan. Kalian harus mengquery nih. Nah, yang pertama kita akan mencoba untuk memahami dulu nih. PT Coding Jalanan Indonesia memberikan hadiah khusus pada karyawannya, tetapi hadiahnya khusus untuk departemen accounting dan marketing. Nah biasanya saya gini nih, saya kasih komen gini biasanya ya. Biasanya saya kasih komen di sini bisa komen kayak gini nggak ya? Kayaknya bisa deh. Komennya pakai gini gitu ya. Nah select
bintang from employee. Nah, jadi ini di komen, ya kan? Kita akan melihat dulu nih datanya seperti apa sih gitu dengan melihat select bintang kayak gitu. Kita akan lihat dulu. Nah, ini ada name, ada birthday, phone, salary, department ID, hire date, job date, email, dan bonus. Ini bonus kayaknya di tabel kalian belum ada, nanti kita bisa tambahkan. Nah, yang pertama adalah departemennya accounting, berarti kita lihat data departemen. Ini kan data karyawan ya, kita data karyawan, kita akan lihat data departemen. Select bintang from department, select bintang. Nah, ini ada accounting, marketing, IT, HR, regulatory affairs, dan CS, ya kan. Yang diminta apa? Yang diminta hadiahnya itu khusus untuk mendapatkan untuk departemen accounting dan marketing aja, gitu kan. Berarti kita akan kita akan mengambil datanya yang accounting sama marketing. Nah, di sini accounting, marketing dan marketing ini ada yang unik nih, ada yang unik ini datanya, yaitu apanya? Yaitu ID-nya. ID-nya dia unik nih. Nah, kan? Nah, ID-nya unik, sedangkan di tabel employees, nah ada departemen ID nih. Oke. Jadi kita bisa ngefilter by departemen ID-nya. Oke. Masuk ya? Masuk kan? Masuk dong. Iya dong, harus dong, masuk dong. Nah, gitu. Jadi gini. Sekarang kita akan bikin query-nya. Gini. Yang pertama adalah select bintang. Kita menggunakan bintang karena kita akan mendapat nge-get semua kolomnya, gitu kan. From employee, kita pakai apa filternya? Where dong. Nah, kita pakai where, nanti where department ID ini, ya kan, department ID ini sama dengan yang apa, yang accounting dan yang marketing, gitu kan. Yang accounting apa, kita lihat select bintang. Nah, pentingnya komen tuh kayak gini, jadi kita tinggal blok aja. Accounting itu 1, marketing itu 2. Oke, berarti di sininya 1. Boleh dong, masuk dong si accountingnya. Oke. Nah, atau ya kan nggak mungkin dong kalau kita pakai dan, kalau misalkan gini, departemen ID N sama dengan 2 ini kan si marketing ya, si 1 ini accounting. Nggak mungkin dong ada karyawan yang masuk departemennya accounting dan masuk departemen marketing, kan nggak mungkin dong. Jadi ya mungkin di real life-nya ada ya, tapi untuk yang konteksnya data ini nggak ada gitu. Jadi dia tuh unik, departemen ID-nya tuh unik gitu. Jadi kayak gini kan nggak mungkin pakai dan, jadi pakainya or, meskipun di soalnya pakai dan. Nah, kayak gini kadang menjebak gitu. Nah, gini kita running. Nah, dapat nih orang-orang yang kerjanya sebagai accounting dan marketing. Nah, udah terfilter nih departemen ID-nya, ya kan. Tadi kan banyak tuh, nah sekarang udah terfilter, tinggal 1 sama 2 aja. Dan terus next, ini udah terlengkapi ya, dengan kondisi sebagai berikut. Salary kurang dari 3.000 atau lahir sebelum 1985 gitu. Nah, mulai. Jangan bingung, jangan pusing, karena ini hanya latihan gitu. Nah, gini teman-teman, terus
salary kurang dari 3.000, berarti kita harus tambahkan dong. Tambahkan nggak? Iya dong, tambahkan itu N, ya kan? Bisa juga pakai OR. Nah, sedangkan dia ada kriteria khusus, kita tambahkan N gini. Salary kurang dari 3.000, kan misalnya gini, ya kan, kurang dari 3.000. Terus kita coba running kembali, kita lihat datanya, ya lihat datanya, kurang dari 3.000, kurang dari 3.000, udah bener nggak datanya? Nih 3.000, 1.000. Nah ini nih ada nyangkut nih si 4.000. Kenapa dia bisa nyangkut? Ayo, kenapa dia bisa nyangkut? Karena apa yo? Karena ini departemen ID-nya OR gitu. Jadi dia masih nyangkut tuh, masih nyangkut. Nah, atau nah kita lanjutin dulu ya kondisinya gimana. Salary kurang dari 3.000 atau lahir sebelum 1985. Berarti kita menggunakan atau nih, karena di sini atau ya kan. Kali ini kita nurut ya. Atau lahirnya kan pakai birthdate di sini. Berarti pakai birthdate dia sebelum kan, sebelum situ. Sebelum berarti gini, kurang dari, sebelum kan berarti kurang dari ya. 01/01/1985. Gini kan? Nah, kira-kira kriterianya udah masuk semua nih. Yang penting masuk dulu baru cek datanya. Nah, ketika kita mengquery dengan kriteria yang tadi, apa yang kalian lihat? Datanya tuh. Masa ini ada data sellernya 4.000, sedangkan kita mintanya cuman yang 3.000 doang. Yang ini 4.500 masuk, ya kan? Ini dua data ini gimana? Dan terus kita pengennya departemen ID aja nih. Departemennya yang accounting sama marketing aja. Lah kok programmer masuk nih, HR kok masuk, ini programmer masuk. Ini rep apa ini masuk, representative affair itu masuk. Harusnya nggak masuk dong. Pengennya yang departemen ID-nya 1 sama 2 aja. Ini 3 masuk, kenapa 4 masuk ya kan, ini 3 masuk gitu. Nah, perlu diingat yang kalian pelajari di awal, yaitu menggunakan tanda kurung gitu. Apakah tanda kurungnya ditaruh di sini? Begini, kita coba running. Ya salah, ini masih ada 4.000, masih salah. Apakah departemen gini kurungnya di sini terus taruhnya sampai salary di sini? Kita coba running, ya masih, itu malah error gitu kan, Nah, alangkah baiknya kita mengelompokkan si kondisinya ke dalam satu gitu. Jadi ke dalam satuan. Ini departemen ID dengan departemen ID. Oke, kita kasih kurung gini. Kita coba running. Nah, departemen ID-nya ini masih belum ya. Jadi harusnya masih ada yang belum nyangkut nih. Si tiga ini masih nyangkut nih, harusnya nggak ada. Kemudian nah, salary ini kan dalam satu ketentuan ya. Salary kurang dari 3.000, jadi kita bisa taruh kurung di sini. Sama kurung di sini. Itu. Jadi ini kondisi pertama, milih departemen ID-nya, sama ini kondisi kedua. Gitu. Kita coba running. Why? Ada yang salah. Salahnya kenapa? Tadi saya ngeblok. Gitu. Ngebloknya di sini. Harusnya ngebloknya semuanya. Ini. Nah,
Setelah kita bisa kayak gini, cek datanya, jangan lupa cek datanya. Nih, salary-nya kurang dari 3.000 masuk dong. Departemennya nih betul semua. Satu, departemennya accounting sama marketing udah oke. Terus birth-date-nya kurang dari 1985. Nah, ya kan? Sorry. Birth date ini ya. Sorry, ini higher date. Jadi tadi salah kok 2015 gitu. Saya pikirnya gitu. Oh, ternyata ini higher date. Lupa. Ini birth date-nya dia 900 ini 990 98, ini 980, ya kan? Nah, ini kok masuk ya 1900, kan harusnya kurang dari harusnya. Oh, ini karena or ya kan, karena di sini or, jadi ini masih masuk. Oke, 990 masih masuk, yang lainnya 98 masih masuk karena or. Yang penting adalah yang di sini adalah gajinya, ya kan? Gajinya kan salah satu aja masuk, maka betul true gitu kan, karena menggunakan or. Dan di sini yang penting departemen ID-nya udah bagus, udah masuk gitu. Oke teman-teman, gitu aja. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau saya menjelimet penjelasannya, ya mohon maaf ya kan, ini adalah perjalanan belajar gitu, bukan tutorial gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian bingung bisa di kolom komentar, kalau enggak kita live coding bareng buat ngerjain bareng-bareng di Telegram gitu. Kita punya Telegram yang bisa digunakan untuk komunikasi dengan saya, bareng saya. Kita akan live coding bareng di Discord kalau kalian ada masalah. Thank you and see you in the next video. Bye bye.